sharing dari Bapak Ibu guru, mungkin dari Indonesia juga, dari Malaysia juga, untuk sama-sama kita nih seperti apa sih tantangan pendidikan yang kita hadapi saat ini dan bagaimana sih solusinya gitu ya. Barangkali yang saya sampaikan itu cocok untuk di daerah Bapak Ibu lakukan, atau mungkin mau sharing barangkali yang akan disampaikan Bapak Ibu sekalian itu cocok dengan kondisi di sekolah saya sekarang gitu ya. Saya izin share screen Bapak Ibu. Oke. Oke. Em, jadi saya tadi menyimak ya video opening dari Malaysia gitu. Jadi ada bahasanya itu gini, masa depan anak-anak kita itu di tangan Anda. Nah itu ya. Jadi menarik sekali tadi yang dibicarakan oleh Datuk gitu ya, terkait dengan teknologi digital dan gimana integrasinya terhadap pembelajaran dan posisi kita sebagai guru, sebagai cikgu di sini. Jadi em, jadi sama-sama kita di sini akan saling sharing ya Bapak Ibu ya, terkait tentang tantangan kita saat ini. Oke. Nah, jadi webinar saya ini mengambil tema tentang optimization of digital technology in differentiated learning. Jadi ada dua kata kunci di sini gitu ya, ada keywordnya di sini yaitu ada pembelajaran diferensiasi serta teknologi digital yang akan kita integrasikan ke dalam pembelajaran tersebut. Nah, mungkin sepintas tentang diferensiasi learning ini tadi sudah disinggung sedikit oleh Ibu Aisyah. Jadi eh, pembelajaran diferensiasi ini itu adalah pendekatan gitu ya untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa kita di kelas. Nah, bagaimana ini kita terapkan? Kita itu seperti memberi treatment tapi mempertimbangkan beberapa karakteristik siswa yang berbeda. Nah, di sini dari guru sendiri itu bisa ada tiga gitu ya, yang membedakan antara diferensiasi siswa itu. Yang pertama itu adalah diferensiasi konten. Jadi di sini itu merujuk pada apa yang akan kita ajarkan kepada siswa. Kemudian kita akan menyesuaikan materi pembelajaran berdasarkan kebutuhan siswa tersebut. Biasanya itu kalau misalnya dalam pembelajaran itu bagaimana kita ingin mendeteksi apa sih yang siswa butuhkan. Jadi kita bisa melakukan pemetaan terhadap kebutuhan siswa. Siswa A, siswa B, dan seterusnya gitu ya. Nah, untuk diferensiasi konten ini sebagai contoh, kita paham bahwa siswa itu kan punya kemampuan yang berbeda ya, dari segi pemahaman dan seterusnya. Jadi siswa dengan kemampuan tinggi itu bisa kita fasilitasi dengan treatment tertentu dan akan bisa kita bedakan dengan siswa yang mungkin tidak ada di level itu atau belum ada di sana gitu ya. Kemudian yang kedua itu ada diferensiasi proses. Nah, di sini yang dimaksud diferensiasi proses itu bagaimana cara kita mengolah atau memahami, memberikan materi pelajaran, gitu ya. Jadi di sini kita tahu siswa itu gaya belajarnya itu beragam. Ada yang suka ngelihat gambar secara visual, atau yang suka beraktivitas, gitu ya. Atau misalnya lebih suka mendengar dan seterusnya. Nah, kita bisa menyesuaikan proses pembelajaran sesuai dengan yang siswa butuhkan. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah diferensiasi produk. Nah, di diferensiasi produk ini di mana kita itu jika ingin memberikan suatu penugasan, semisal Bapak Ibu nih lagi melaksanakan pembelajaran berbasis project. Nah, jika yang diharapkan adalah suatu produk gitu ya dari pembelajaran, proses pembelajaran yang dilakukan, kita itu bisa melakukan diferensiasi produk. Misalnya siswa itu boleh mengumpulkan hasilnya itu dalam infografis gitu ya, atau misalnya bisa mengumpulkan dalam
video. Nah, jadi kayak misalnya siswa mungkin lebih aktif gitu, hai guys, gitu ya, ingin mempresentasikannya dalam bentuk video itu kita persilahkan, atau misalnya menulis esai gitu ya. Bagi yang suka menulis itu juga kita fasilitasi gitu. Nah, untuk apa kita melakukan hal ini? Ini tujuannya itu ke siswa, gitu ya. Tujuannya itu adalah tentang kita ingin memenuhi apa sih yang siswa butuhkan, student needs, apa yang siswa minati, apa yang sampai di mana kemampuan siswa. Nah, ini tujuan utama dari diferensiasi pembelajaran ini, gitu ya. Nah, kemudian di sini why is differentiated learning important? Jadi, kenapa diferensiasi ini penting? Nah, jadi yang pertama, kita itu ingin mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa. Nah, Bapak Ibu, kalau misal kita itu tidak memberi ruang kepada siswa, artinya kita selalu memberikan pembelajaran yang seragam, sedangkan kita paham siswa itu berbeda. Nah, inilah peran kita di sini, kita mengakomodasikan berbagai gaya belajar siswa. Kemudian, nah, kemudian increasing student engagement, di sini kita itu ingin seperti memahami gitu ya kebutuhan berbagai kebutuhan siswa dengan mempertimbangkan salah satunya adalah di sini itu keterlibatan siswa. Nah, terutama kita kalau misalnya ingin meningkatkan ketertarikan atau antusiasme belajar siswa, itu salah satunya kita harus membuat siswa itu merasa terlibat di kelas. Jadi nggak ada siswa yang merasa dicuekin gitu ya. Jadi bagaimana kita itu bisa meningkatkan keterlibatan siswa di kelas. Nah, kemudian di sini juga kita harus mendorong pembelajaran siswa secara mandiri. Nah, kalau misalnya pembelajaran berkelompok itu menarik, tapi jangan lupa kita itu harus lihat sisi mandiri siswa juga. Kenapa gitu ya? Dari mandiri itulah kita secara tidak langsung melatih karakter siswa untuk bertanggung jawab dan seterusnya. Makanya salah satunya adalah ketika kita sudah bisa memenuhi berbagai kebutuhan siswa, kita itu harus mendorong pembelajaran mandiri juga. Nah, kemudian kita menyediakan dukungan yang diperlukan. Nah, mungkin terbilang repot itu relatif ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya kita ingin eh, seperti melakukan diferensiasi dari segi konten gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang dengan bantuan digital kita untuk memenuhi kebutuhan siswa yang senang visual atau lebih suka mendengar melalui video atau suara itu sangat termudahkan. Nah, kemudian di sini ada meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, kembali lagi ketika siswa itu merasa minatnya itu terpenuhi, kemudian merasa ada di kelas, siswa itu kan jadi mood ya belajarnya. Nah, ketika siswa itu sudah tertarik, itu lebih dapat meningkatkan hasil belajar siswa itu sendiri. Nah, ini hanya beberapa contoh. Saya yakin Bapak Ibu di sini itu hebat ya. Mungkin menerapkan lebih banyak dari apa yang saya tuliskan. Nah, ini ada beberapa contoh aplikasi teknologi yang mendukung pembelajaran. Nah, kalaupun dulu kita itu mungkin tidak terlalu tertarik menggunakan teknologi, tapi percayalah pandemi COVID kemarin itu mengubah segalanya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita mau tidak mau itu harus mendesain pembelajaran jarak jauh. Nah, kalau misalnya ini yang pertama ada Google Classroom, ini asik sekali memudahkan kita sebagai guru untuk memberikan penugasan misalnya tanpa paper atau misalnya kita itu penugasannya harus jarak jauh, sedangkan kita sedang berada di luar kota dan seterusnya. Google Classroom itu salah satu alternatif yang bisa kita gunakan. Kemudian KineMaster di sini itu ini salah satu aplikasi yang berbentuk video ya.
Tapi banyak sekali seperti CapCut dan seterusnya yang memfasilitasi siswa juga. Karena apa? Kalau misalnya mereka itu melihat tren itu senang. Nah, tapi bagaimana kita membuat kesenangan itu dalam bentuk pembelajaran? Salah satunya itu adalah kita memperbolehkan siswa itu menyajikan penugasan hasil tugas itu dalam bentuk video. Nah, jadi salah satu aplikasi yang digunakan itu adalah KineMaster. Kemudian Canva. Nah, Canva ini Bapak Ibu juga pasti familiar sekali selain membantu siswa gitu ya. Misalnya kita minta siswa membuat representasi tertentu atau membuat presentasi, kita juga sangat terbantu dengan menggunakan Canva. Nah, kemudian ada Microsoft Teams. Microsoft Teams ini untuk pembelajaran berkelompok ya. Jadi kalau misalnya untuk diskusi dan seterusnya ini bisa digunakan. Kemudian quizzes. Quizzes ini tidak kalah seru ya. Ini seru yang bikin siswa happy dan semangat gitu ya. Dalam pembelajaran bagaimana kita itu sebenarnya siswa itu sesederhana kita berikan suatu quiz yang sederhana aja tapi kita bikin mereka antusias. Kalau quizzes kan itu ada timernya ya. Nah, jadi ketika kita sajikan, kemudian muncul timer 5, 4, 3, 2, 1, tet, waktunya habis, itu siswa punya perasaan senang. Nah, jadi siswa itu tertarik nih di kelas besok besok gurunya ngapain lagi ya gitu. Pasti mereka itu menunggu mungkin pembelajaran kita berikutnya. Kemudian ada GeoGebra di sini. Nah, ini saya sisipkan karena ini aplikasi matematika ya. Aplikasi matematika ini kalau di sini ada guru matematika pasti tidak asing dengan aplikasi ini. Tapi tidak hanya aplikasi matematika, sekarang banyak sekali aplikasi yang mendukung kita em, untuk meningkatkan antusias siswa belajar. Oke. Nah, di sini ada langkah untuk menciptakan diferensiasi menggunakan teknologi. Di mana di sini itu siswa menggunakan teknologi, tapi tetap gurunya itu hadir di dalam pembelajaran itu. Nah, yang pertama kita itu mengenali kebutuhan siswa. Nah, jadi dari misal ya Bapak Ibu memulai pelajaran, siswa itu kan berbeda ya. Kita bisa lakukan diagnostik di awal, kemudian kita itu bisa memetakan siswa sesuai dengan kebutuhannya. Nah, setelah kita petakan gitu ya, kita choose the right tool and platform. Jadi kita itu bisa memilih alat dan platform yang tepat. Nah, kalau misalnya nih siswa itu tidak terlalu terhambat, mungkin teknologi saat itu belum digunakan. Atau misalnya di kelas Bapak Ibu itu kelas unggulan yang nggak perlu dipancing, siswa tuh udah antusias gitu ya. Nah, jadi kita mikir lagi nih, ini yang cocok aplikasinya kayaknya harus yang levelnya lebih tinggi deh gitu ya. Jadi setelah kita memetakan kebutuhan siswa, kita juga memilih gitu ya tools atau platform yang tepat gitu. Kemudian kita itu dapat merencanakan konten yang beragam. Nah, salah satunya tadi kalau misalnya kita tahu siswa itu berbeda, tugas kita atau misalnya kitalah yang mengambil peran untuk memberikan gitu ya rencana konten yang beragam dari berbagai kebutuhan siswa tersebut. Nah, kemudian kita menggunakan desain tugas yang berbeda. Nah, desain tugas yang berbeda di sini Bapak Ibu seperti yang tadi ya yang tadi saya jelaskan, kalau misalnya kita itu agar tidak boring gitu ya. Hari ini kita kasih worksheet seperti kita bubuhi gambar atau emoticon, besoknya itu kita pakaikan video tutorial. Jadi kita mungkin menghemat energi juga, tidak perlu memberikan instruksi berulang-ulang, ya udah kita pakai video tutorial aja gitu ya. Dan seterusnya kita bisa gunakan desain tugas atau penugasan yang beragam. Kemudian kita, nah ini salah satu tadi yang disinggung, kita use project based learning. Jadi kita bisa menggunakan pembelajaran berbasis project. Nah, jadi untuk pembelajaran diferensiasi dan terbantu lagi dengan penggunaan digital, itu kita bisa memberikan penugasan siswa secara mandiri dengan kolaboratif antar siswa seperti itu ya. Kemudian kita juga dapat memberikan fasilitas kepada siswa. Kita membuat ibaratnya menciptakan lingkungan yang kolaboratif. Nah, ketika
siswa itu sudah mungkin ya sekali-sekali kita berikan pembelajaran dengan cara diskusi, kadang-kadang berbasis proyek dan seterusnya. Ketika kita membuat siswa itu bisa berkolaboratif gitu ya, dengan sendirinya siswa itu mampu secara karakter itu bekerja sama gitu ya. Kemudian, nah ini yang juga tidak kalah penting, evaluasi dan refleksi. Nah, Bapak Ibu, kenapa ini penting? Karena kalau hari ini siswa itu sebenarnya suka melihat video, itu belum tentu besok dia suka lagi. Nah, jadi ada penelitian yang menyebutkan bahwa siswa itu tidak gaya belajar siswa itu bisa berubah. Nah, jadi ketika hari ini mereka itu senang melihat visual, mungkin 1 minggu kemudian itu mereka merasa bosan. Nah, itulah pentingnya kita tuh mengevaluasi pembelajaran dan melakukan refleksi materi ini udah selesai, kemudian kita evaluasi, refleksi, kita lakukan lagi dan continue seperti itu secara berkelanjutan, gitu ya. Oke, ini yang penting juga ini adalah tantangan ya. Tantangan yang mungkin juga Bapak Ibu sekalian alami dan mungkin saya juga mengalaminya gitu ya. Yang pertama di sini adalah ada teknologi akses gaps. Jadi ada kesenjangan akses dalam mengakses teknologi gitu ya. Entah itu dari segi keterampilan siswa menggunakan teknologi digital karena siswa itu gini, dia itu kan kalau misalnya dunia digital, kalau misalnya ke sosial media, mereka itu mahir gitu loh, atau main games. Tapi apakah siswa itu bisa menggunakan teknologi untuk pembelajaran, untuk membantu mereka membuat grafik, untuk membantu mereka membuat diagram, dan seterusnya. Jadi di sini gaps-nya itu sendiri, atau kesenjangannya itu adalah bisa dari keterampilan juga. Nah, kemudian akses mungkin untuk daerah-daerah tertentu gitu ya, seperti saya sendiri di Kalimantan. Nah, gitu ya. Jadi ada daerah-daerah tertentu yang eh, dari segi akses sinyal gitu ya, itu mungkin agak sulit terjangkau gitu. Itu tantangan kita sendiri. Nah, kemudian variasi keterampilan digital siswa. Nah, kadang itu perbedaan siswa itu yang beragam itu menjadi tantangan sendiri bagi kita. Jadi muncul tanda tanya, gimana nih untuk memenuhi semua uh, kebutuhan siswa gitu ya. Jadi ini salah satu tantangannya adalah kita merasa uh, keberagaman siswa itu menjadi tantangan atau kesulitan sendiri ketika menyajikan pembelajaran. Kemudian di sini adalah memilih tools yang tepat. Nah, jadi Bapak Ibu selain memilih tools yang tepat, sepertinya itu kita sulit untuk memulai juga, gitu ya. Nah, jadi dari banyak sekali itu opsi, kalau kita searching juga banyak sekali aplikasi, jadi mana nih yang mau kita pakai, gitu ya. Makanya tadi di awal itu salah satunya adalah kita mengenal dulu siswa kita tuh sebenarnya butuhnya apa sih, gitu ya. Kemudian di sini adalah kurangnya waktu. Nah, ini keluhan kalau misalnya saya memberikan pengimbasan ya atau memberikan materi di sekolah lain, mereka merasa juga kalau misalnya pembelajaran diferensiasi itu jika diterapkan di kelas seperti kekurangan waktu aja. Nah, itu bagi kita menjadi tantangan sendiri Bapak Ibu ya. Bagaimana kita bisa atau kita mampu memanajemen waktu sehingga pembelajaran yang sudah kita desain dengan menarik ini tersampaikan dengan utuh kepada siswa. Nah, cuman tadi juga dijelaskan gitu ya oleh pemateri, oleh Datuk itu bahwa kita itu juga harus fleksibel gitu ya. Jadi kita tidak terlalu kaku dalam pembelajaran. Oke. Nah, ini contoh implementasi. Ini saya ingin sekali sebenarnya kalau di sini ada guru Malaysia, saya juga ingin mendengar sharingnya ya, bagaimana implementasinya itu ke dalam pembelajaran. Nah, kalau misalnya di sini di Indonesia itu setiap guru itu punya teaching modules atau modul pembelajaran, gitu ya. Jadi modul R itulah yang menjadi eh, rencana rencana ini ngapain sih hari ini ya bagaimana kita memetakan satu semester dengan rencana-rencana yang sudah kita susun. Nah, di sini sebagai contoh gitu ya. Ini tidak secara utuh modul ajar kami seperti ini hanya kutipan aja gitu ya. Jadi jika
kita memperhatikan teknologi itu ke dalam pembelajaran, selain kita menuliskan tujuan pembelajaran, tidak menyisipkan adalah siswa teknologi digital untuk mengoperasi ya, untuk juga mempresentasikan tugas itu. Nah, jadi tujuan kita itu misalnya hari ini kita ingin menerapkan pembelajaran dengan teknologi tertentu gitu ya. Kita masukkan ke tujuan pembelajaran agar goals-nya tuh dapat gitu. Jadi kita paham ini kita nih mau menilai siswa dari segi penggunaan teknologi digital juga. Nah, kemudian dari segi aktivitas di sini, ketika siswa di sini sebagai contoh ya, kita ingin meminta siswa menuliskan gitu ya, atau menunjukkan 3 contoh dan bukan contoh barisan aritmatika. Mohon maaf sebelumnya saya menggunakan contoh pembelajaran matematika ya, karena kebetulan saya guru matematika. Nah, sebagai contoh kita ingin melakukan aktivitas, siswa itu membedakan atau mencari 3 contoh dan bukan contoh barisan aritmatika di lingkungan sekitar mereka. Nah, ketika mereka itu ingin menyelesaikan tugasnya, itu kita boleh saja membebaskan siswa untuk eh, mengumpulkan tugasnya dalam berbagai representasi. Misal, ini sebagai contoh, misalnya siswa boleh menyajikan dalam infografis. Nah, di sini pilihannya siswa itu bisa menggunakan Canva atau Piktochart, gitu ya. Atau mereka itu bisa melakukan penjelasan melalui video. Nah, gitu ya. Jadi bagi yang punya ibaratnya kemampuan untuk mendesain gitu ya, mungkin mereka lebih cenderung oh kayaknya kita bikin ini aja nih gitu ya. Kita gunakan Canva misalnya gitu. Atau misalnya mereka lebih senang dengan menjelaskan secara langsung gitu ya. Mereka itu bisa menggunakan atau mengedit itu bisa menggunakan KineMaster atau CapCut. Nah, ini paling sering atau paling mahir kayak siswa gunakan sekarang ya, terutama anak SMP atau SMA. Nah, atau misalnya mereka mau menggunakan presentasi yang interaktif. Mereka itu bisa menggunakan Google Slides atau Prezi gitu. Nah, kemudian nah, di sini juga salah satunya kita bisa melakukan refleksi gitu ya. Jadi siswa itu bisa memposting hasil refleksi pembelajaran kita di kelas hari ini itu misalnya postingnya di sosial media dengan hashtag misalnya Mathematics Learning Reflection misalnya seperti itu ya. Nah, ini salah satu bisa menjadikan motivasi kepada siswa Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena mereka itu kalau memposting sesuatu itu pasti dipikirkan dari segi estetika gitu ya, dari segi benar salah dan seterusnya mereka itu akan lebih hati-hati dan lebih tertarik dan minat gitu ya dalam menyelesaikan tugasnya itu ketika coba kita minta siswa itu kalau udah selesai lakukan refleksi, tapi kita minta dia itu posting ke sosial media dengan hashtag ini misalnya gitu ya. Nanti kita lihat dan seterusnya. Nah, jadi mereka itu lebih wah ini bikinnya nih harus bener nih, ini bikinnya harus bagus nih, seperti itu gitu ya. Nah, kemudian, nah ini bukan penugasan Bapak Ibu, ini sebagai contoh aja gitu ya. Ini contoh paling sederhana, kalau misalnya nih, ya udahlah kalau misalnya menggunakan aplikasi nanti dulu misalnya gitu ya, mungkin butuh persiapan dan seterusnya. Nah, ini contoh paling sederhana gitu ya, kita tetap menerapkan teknologi di kelas kita. Ini yang pertama itu kita ajarkan mereka scan gitu ya. Jadi misal Bapak Ibu punya worksheet, lembar kerja gitu ya, atau punya tugas tertentu, atau punya modul ajar tapi Bapak Ibu itu tidak mencetak, tapi dalam bentuk soft file gitu ya. Jadi Bapak Ibu agar praktis sajikan aja nanti misalnya menggunakan layar, silakan kalian download melalui QR di layar gitu ya. Nah, kenapa seperti ini Bapak Ibu? Bagaimanapun kita itu, ini kan era digital ya. Walaupun mungkin untuk daerah tertentu kita itu mengalami hambatan dan seterusnya, tapi secara tidak langsung kita itu harus punya peran agar siswa itu punya pengalaman menggunakan teknologi digital, gitu ya. Mungkin selain sosial media ya, kalau sosial media itu mereka
bisa aja rasanya, atau games. Nah, jadi kita mulai dari hal-hal sederhana seperti ini atau menggunakan timer gitu ya. Timer itu juga sebenarnya sederhana tapi seru di kelas. Kita munculkan satu timer, selesaikan dalam waktu 30 menit gitu ya. Tapi 30 menitnya itu timernya itu benar-benar kita tampilkan di layar. Nah, itu kalau mereka kasih misalnya tugas project, misalnya, ah ini tinggal 15 menit lagi nih gitu ya. Oh, ini tinggal 10 menit lagi nih. Jadi ada perasaan siswa itu sangat antusias dalam menyelesaikan tugasnya gitu ya. Um, oke. Kemudian ini selesai gitu ya Pak Ibu. Jadi mungkin segitu dulu penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke Bu Aisyah. Baik, terima kasih Miss Erna. Tadi penjelasannya sangat menarik sekali nih ya Miss Erna tentang pembelajaran yang sudah dilakukan bersama dengan para murid-muridnya. Nah, tadi ini Miss Erna kan sudah menjelaskan beberapa macam teknologi atau aplikasi yang bisa dicoba ya untuk kita masukkan ke dalam pembelajaran itu sendiri. Kira-kira nih Miss, sebelum kita sekaligus membuka pertanyaan ya Bapak dan Ibu, kalau misalnya Bapak dan Ibu ada yang memiliki pertanyaan, silahkan boleh tuliskan di kolom chat ya. Nanti saya bacakan, oke? Nah, sebelumnya nih ya, Bu Erna nih saya mau yang tanya duluan nih gitu ya. Karena saya agak penasaran juga gitu kan dengan tadi pembelajaran yang sudah dilakukan sama Bu Erna itu sendiri. Nah, tadi kalau misalnya nih Bu Erna, saya gitu ya sebagai seorang guru ingin menggunakan beberapa aplikasi secara bersamaan. Bagaimana saya bisa tahu gitu ya indikator ini sudah tercapai atau belum gitu ya pembagian waktunya kira-kira kalau misalnya saya mau menggunakan dua teknologi sekaligus gitu di dalam pembelajaran itu sendiri seperti apa kira-kira Bu Erna? Apakah misalnya saya mau menggunakan teknologi yang pertama dulu secara 15 menit gitu ya setelah itu dilanjutkan dengan saya menjelaskan teori. Baru nanti 15 menit kemudian saya menggunakan teknologi yang lainnya. Kira-kira bagaimana nih tips dan triknya dari Bu Erna sendiri untuk pembagian waktunya kalau kita menggunakan teknologinya ada banyak seperti itu. Silahkan Bu Erna. Oke, terima kasih Bu Aisyah pertanyaannya. Oke, mungkin untuk jawaban tersebut ya. Jadi berbagi pengalaman juga Bapak Ibu. Sekali lagi saya nanti berharap juga ada Bapak Ibu yang pengen sharing ya. Jadi kalau misalnya kita ingin menerapkan, bisa nggak kalau misalnya dua teknologi atau kita menggunakan dua aplikasi dalam satu pembelajaran itu ngatur waktunya tuh seperti apa? Nah, eh, pertama Bapak Ibu kita jelas harus siswa dulu deh. Jadi kalau misalnya untuk pertemuan pertama gitu ya, kita mau merencanakan banyak hal itu saya sarankan kita itu memang harus tahu karakter siswa dulu. Nah, seperti kalau misalnya kita awal masuk kelas, kita paham dulu nih, kita kasih hal-hal sederhana, misalnya kita berikan instruksi ya. Kalau misalnya kita berikan instruksi, itu seberapa besar atau seberapa cepat siswa itu bisa menerima instruksi yang kita kerjakan. Nah, gitu ya. Kemudian setelah kita paham, oh ini ternyata siswa ini kalau dikasih instruksi itu harus berulang-ulang. Nah, jadi kita itu bisa memanajemen waktu atau bisa memperkirakan kalau misalnya kita menggunakan teknologi ini selesainya misalnya dalam waktu 30 menit gitu ya. Nah, kemudian baru kita lanjutkan dan seterusnya. Tapi kalau seandainya itu keluar dari perkiraan gitu ya. Itulah yang pentingnya kalau misalnya bahasanya itu fleksibilitas sekarang gitu ya. Jadi kalau misalnya eh, pembelajaran itu kan tidak perlu dipaksakan Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya 30 menit selesai daripada siswa itu setengah-setengah, itu kita selesaikan aja dan kita bisa lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Nah, bagaimana nanti hasilnya itulah yang penting tadi ada refleksi dan evaluasi dari pembelajaran. Apakah pembelajaran berikutnya harus kita sederhanakan agar waktunya cukup gitu ya, dan seterusnya seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya. Ini dari Miss Erna tadi sangat menjawab sekali ya. Jadi Bapak dan Ibu kita bisa sesuaikan kembali ya berarti ya Bu Erna ya. Tergantung dari hasil pembelajarannya lalu kita berefleksi bersama.
Nah, untuk refleksi sendiri nih, tadi ada yang menarik juga, Bu. Tadi kan Ibu kalau misalnya mengajar itu berefleksi bersama para siswanya itu mengajak para siswa untuk ayo nih coba posting di sosial media gitu ya. Nah, kira-kira nih Bu, kalau misalnya menggunakan media sosial itu kan takutnya rentan gitu ya Ibu ya. Ada beberapa mungkin murid-murid yang nyeleneh gitu kan. Kalau misalnya ada itu nanti boleh di-share juga mungkin ya Bu Erna ya, gitu pengalamannya. Nah, kira-kira bagaimana caranya kita bisa mengetahui nih Bu, apakah siswa-siswa tersebut sudah semuanya mengunggah postingannya, lalu postingannya sesuai, lalu kira-kira asesmennya itu sendiri bagaimana caranya kita sebagai guru itu bisa mengevaluasi hasil dari refleksi para siswa tersebut dengan menggunakan sosial media ini. Silahkan, Bu Erna. Terima kasih pertanyaannya, Bu. Jadi kalau misalnya saya itu kan mengajar di SMA, gitu ya. Nah, kenapa saya itu melakukan refleksi seperti itu? Itu seperti pembiasaan, Bapak Ibu. Pembiasaan karena sekarang kampus pun kalau misalnya jadi mahasiswa baru itu memposting tentang Hai, saya ini dari kampus ini, gitu ya. Jadi memberikan pengalaman di awal saat SMA itu. Nah, agar tidak nyeleneh atau misalnya sesuailah dengan karakteristik atau bijak menggunakan sosial media, itu kita kasih rules refleksinya itu harus berisi apa aja. Misal kita harus kesimpulan. Kemudian ini kita berikan juga tidak boleh melakukan A, B, C dan seterusnya, apa yang bisa dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, yang penting kita berikan instruksi yang jelas gitu ya. Kemudian untuk asesmen, bagaimana sih kita menilai kalau misalnya kita menggunakan tugas seperti itu gitu ya. Nah, kalau misalnya dari refleksi itu kan akhir dari pembelajaran, sedangkan prosesnya itu kan panjang ya Bapak Ibu ya. Eh, Cara kita memberikan asesmen itu seperti biasa sebenarnya. Kalau misalnya bagian tugas itu bisa kita nilai secara skor. Nah, kemudian ada juga secara keterampilan gitu ya. Keterampilan apakah dia itu sudah sesuai harapan, apakah sangat berkembang dan seterusnya itu bisa kita nilai juga dari nilai keterampilannya gitu. Oke, baik Bu Erna. Jadi kalau misalnya nih ya Bapak dan Ibu ada yang mau nih mencontoh dari Bu Erna gitu ya, membuat refleksi bersama dengan para siswanya menggunakan sosial media itu yang paling penting instruksinya harus jelas, betul ya Bu Erna ya. Ya, Jadi benar. harus jelas gitu kan ya untuk instruksinya, refleksinya ini siswanya harus ngapain aja, apa yang harus dituliskan. Jadi rulesnya itu sudah jelas. Lalu yang kedua, Bapak dan Ibu juga bisa menilai baik secara skor ataupun keterampilan gitu ya. Oke, Bapak dan Ibu, kalau misalnya Bapak dan Ibu ada yang memiliki pertanyaan juga silahkan ditanyakan di kolom chat atau Bapak dan Ibu mau raise hand juga nggak masalah nih. Silahkan nih kalau mau berbincang secara langsung dengan Bu Erna. Oke, Bapak dan Ibu, kami tunggu. Nah, sebelumnya nih Bu Erna, saya mau nanya lagi dong gitu ya. Kan kalau misalnya Bu Erna tadi sudah menggunakan sosial media gitu ya Bu ya. Kalau misalnya kita membicarakan tentang asesmen yang terakhir yaitu sumatif Bu. Di bagian akhir biasanya bagaimana caranya Ibu memberikan petunjuk nih kepada para siswa Ibu gitu ya untuk menggunakan teknologi apa yang biasanya mereka gunakan di final examnya itu sendiri. Di akhirnya untuk Ibu mengakses mereka secara sumatif. Apakah misalnya mereka disuruh membuat PPT atau mereka disuruh membuat video gitu kan anak-anak itu sering ya Ibu ya menggunakan teknologi seperti itu. Kira-kira kalau pengalaman Ibu itu sendiri untuk asesmen sumatif biasanya Ibu mengintegrasikan teknologi apa? Seperti itu. Silahkan Bu Erna. Oke, terima kasih. Nah, jadi untuk asesmen sumatif sendiri gitu ya, sebagai akhir dari modul lah ya, dari modul yang akan kita berikan kepada siswa, itu satunya yang pernah dilakukan, itu kita memberikan tugas akhir berupa proyek. Nah, jadi kalau sekarang itu kan tugas sumatif itu tidak terlalu diwajibkan gitu ya, tapi yang penting itu tugas formatif sekarang kalau misalnya di kondisi sekarang. Nah, tapi tetap
agar ada penutup modul gitu ya, kita lakukan sumatif dari proses formatif yang dilakukan. Nah, kalau misalnya sekarang juga beberapa sekolah di sini itu dia tidak menggunakan ulangan akhir semester, bahasan seperti itu ya kalau dulu, atau sekarang itu asesmen akhir semester, tapi mereka itu sudah menggunakan tugas akhir. Nah, itulah yang kita jadikan sumatif sekarang. Nah, jadi tugas akhir itu bisa kita desain menggunakan pembelajaran berbasis proyek, baik itu berkelompok maupun secara individu untuk menyelesaikan suatu proyek yang kita rancang sesuai dengan pelajaran masing-masing. Nah, bagaimana nantinya kita menilai siswa ketika nanti mengumpulkannya itu menggunakan ada yang misalnya pakai presentasi, ada yang menulis esai mungkin, ada yang menggunakan video dan seterusnya. Nah, nanti kita tugas kita lagi itu yang menyusun rubrik penilaian agar apapun yang siswa kumpulkan gitu ya, representasi yang siswa kumpulkan, mereka itu akan mendapatkan nilai keterampilan yang sama gitu. Sama tuh dalam artian belum tentu yang visual itu akan lebih baik daripada yang hanya menulis, enggak gitu ya. Jadi yang menulis itu tetap ada grade-nya sendiri, yang visual juga ada grade-nya sendiri, dan yang video juga punya grade-nya sendiri gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Erna. Jadi ternyata sangat kompleks ya Ibu ya persiapan kita sebagai guru nih. Ada banyak hal yang harus disiapkan dari mulai persiapannya, terus proyeknya itu sendiri, lalu rubriknya juga tadi disesuaikan dengan kebutuhan belajar para siswa itu sendiri ya Ibu ya. Jadi ada yang visual, ada yang audio, tadi seperti itu juga. Oke, ini tadi ada dari salah satu peserta kita nih, Ibu Nur Aiha. Katanya asem banget nih Ibu nih, sangat hebat untuk Bu Erna sharingnya di hari ini gitu ya. Bapak dan Ibu terima kasih karena Bapak dan Ibu sudah bersama dengan kami untuk sesi di room satu ini mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan juga integrasi dari teknologi itu sendiri. Nah, nih Bu Erna, karena sebentar lagi kita sudah selesai untuk sesi ini di room satu ini, mungkin Ibu boleh disampaikan dulu sepatah dua kata untuk para peserta kita sebelum kita kembali ke main room. Silahkan Bu Erna. Oke. Oh, terima kasih, Ibu. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam webinar ini, gitu ya. Ini memang kita sebagai guru itu harus punya komitmen untuk terus belajar, salah satunya mengikuti webinar seperti ini. Saya juga masih belajar, Bapak Ibu. Jadi semoga kapan-kapan bisa hadir dalam forum seperti ini lagi. Dan sebagai kesimpulan yang saya sampaikan hari ini, Bapak Ibu, kita itu berada di era digital. Apapun hambatannya, kita jadikan itu peluang untuk kita memfasilitasi siswa di era digital seperti ini. Bagaimanapun kita harus memberikan pengalaman siswa uh, teknologi digital yang tepat dalam pembelajaran. Jadi terima kasih sekali lagi. Semoga kita bertemu lagi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Erna atas penjelasannya pada sesi hari ini. Semoga Bapak dan Ibu semua mendapatkan pembelajaran dan juga contoh-contoh yang menarik nih dari Bu Erna tadi ya, Bapak dan Ibu. Oke, karena kita waktunya sudah selesai, Bapak dan Ibu, sekarang kita akan kembali ke main room. Nanti Bapak dan Ibu silakan menunggu admin kami untuk mengassign Bapak dan Ibu semuanya kembali ke main room. Oke, siap. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat sore.